Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita lanjutkan materi kita setelah turunan psikometri dan turunan fungsi logaritmis. Kita menginjak pada pertemuan yang mengenai turunan parametrik dan turunan tingkat tinggi, teman-teman. Oke, untuk turunan fungsi parametrik ini di YouTube juga ada ya. Jadi teman-teman tidak terbatas belajar pada melalui kuliah ini, tapi teman-teman juga bisa mencari referensi dari YouTube yang judulnya Derivative of Function Parametric. Jadi saya melihat untuk turunan fungsi parametrik ini itu dibahas oleh channel luar negeri, tapi pembahasannya mudah diikuti, teman-teman. Ya, kata kuncinya adalah derivative of function parametric atau derivative of parametric function ya, teman-teman ya. Ya, yang pertama seperti ini, teman-teman. Maksudnya turunan fungsi parametrik ini bagaimana? Jadi suatu fungsi y dan fungsi x itu punya parameter t. X adalah fungsi yang memuat persamaan dengan variabel t, y juga fungsi yang memuat persamaan dengan variabel t. Lalu jika ditanyakan y aksen atau turunan pertama dari y, berarti kita menurunkan dengan cara dy per dx ya. Nah, karena y itu adalah fungsi terhadap t, x juga fungsi terhadap t, maka masing-masing dari dy pembilangnya dan penyebutnya itu dx. Si pembilang itu kita turunkan dengan t, yang penyebutnya kita turunkan juga dengan t. Sehingga ditulis yang pembilang dy per dt ya, dibagi dengan dx per dt. Mengapa di sini per dt? Karena y itu punya variabel t atau parameter t dalam persamaannya. Kemudian x juga punya parameter t dalam persamaannya. Sehingga ini kalau dicoretkan sebenarnya dy per dx ya. Jadi dy per dx-nya adalah dy per dt dibagi dx per dt. Ini bentuk turunan pertamanya, teman-teman. Nah, bentuk turunan keduanya atau ditulis y2 aksen, ini ditulis d kuadrat y per dx kuadrat. Teman-teman jangan bingung dengan tulisan ini ya. Mengapa yang di atas bukan dy kuadrat, yang bawah kok dx2 bukan d2x ya? Karena memang penulisannya seperti ini. Ini menggambarkan bahwa turunan kedua dari dy per dx. Ya. Turunan kedua dari y atau dy per dx yang diturunkan lagi ya. Turunan kedua dari y atau dy per dx yang diturunkan lagi. Nah, apakah sama dengan ini polanya? Tidak, teman-teman. Ada perbedaannya. Di bagian pembilangnya, ya, turunan kedua dari y itu bagian pembilangnya ini adalah, ya, yang di dalam kurung ini adalah dy per dx. Ini ada kesalahan penulisan, teman-teman, di dalam slide-nya ini. Yang benar adalah dy per dx diturunkan terhadap t. Jadi d per dt dalam kurung dy per dx. Yang bawah tetap sama seperti turunan pertama ya. Yang bawah dibagi dengan dx per dt. Membaginya atau penyebutnya itu tetap dx per dt, tapi untuk turunan kedua bagian pembilangnya ini adalah d per dt dari dy per dx. Nah, dy per dx-nya didapat dari mana? Dari sini, dari turunan pertama ya. Dari dy per dt dibagi dx per dt ini adalah turunan pertama. Nanti di sini ditaruh di dalam kurung, diturunkan terhadap t lagi, dibagi dengan dx per dt, pembagi yang sama dengan turunan pertama. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini rumusnya dy per dx bukan dy per dt lagi di sini ya. Ya, ini contohnya, teman-teman. Diketahui y sama dengan 2t kuadrat plus 3t dan x sama dengan 1 plus 2t. Nah, kita hitung dy per dt. Artinya y kita turunkan terhadap t, berarti 2 dikali 2 kalikan t pangkat 2 min 1 atau t pangkat 1 ya. Berarti 4t plus 3 dikali 1 kalikan t pangkat 1 min 1. T pangkat 0 itu 1 ya. Berarti 3-nya tinggal 3, nggak ada t-nya lagi. dy per dt yaitu sama dengan 4t plus 3. Kemudian dx per dt kita turunkan ini 2 ya. 2. Nah, sekarang kita diminta mencari turunan pertama atau dy per dx-nya. Nah, kita menggunakan rumus yang tadi. dy per dt dibagi dx per dt. Nah, dy per dt-nya 4t plus 3 dibagi dx per dt. 2. Sehingga hasilnya 2t plus 3 per 2. Lalu turunan keduanya ya, d kuadrat y per dx kuadrat ini adalah d per dt dari dy per dx dibagi dx per dt. Ini tanda tanya ini t ya. d per dt dari dalam kurung dy per dx. Ini bukan dy per dt, ini dy per dx.
ya. D per dx-nya sudah kita hitung, ya. D per dt dari ini, D per dx-nya adalah 2t plus 3 per 2 dibagi dengan dx per dt-nya sama, 2 ya, dx per dt-nya 2 di bawah. Nah, ini diturunkan berarti apa? Tinggal 2, 3 per 2 diturunkan 0 ya. Tinggal 2, pembilangnya 2 dibagi dengan 2, 1 hasilnya. Kemudian, untuk contoh soal nomor 2, Y sama dengan cos T dan X sama dengan sin T. Ini Y dan X itu masing-masing merupakan fungsi yang punya parameter T, hanya trigonometri ya. Ya, pertama kita turunkan dulu dy per dt-nya. Cos T kalau diturunkan terhadap T itu adalah min sin T dikali turunannya 1T kali 1 ya. Kalau cos 2T berarti nanti min sin 2T dikalikan turunannya 2T, turunannya 2T kali 2 ya. Hati-hati. Di sini turunan trigonometri ya. Karena ini cuma 1T berarti langsung turunannya cos T yaitu min sin T. Kemudian sin T diturunkan itu cos T ya. Dx per dt X diturunkan terhadap T ya, maksudnya dx per dt itu maksudnya X diturunkan terhadap T, yaitu turunan dari sin T itu cos T. Sama, nanti kalau sin 2T berarti turunannya sin itu adalah cos 2T, kemudian 2T diturunkan 2, berarti dikali 2 ya. Nah, dy per dx-nya bagaimana? Yaitu dy per dt dibagi dx per dt. Anda sudah menghitung dy per dt-nya, dx per dt-nya itu sudah dihitung, tinggal kita masukkan ya. Min sin T per cos T. Ya, sin T per cos T itu adalah tangen, berarti min tangen T. Kemudian di sini d kuadrat y per dx kuadrat atau turunan daripada turunan pertama, turunan keduanya ya maksudnya ya. Turunan dari turunan pertama berarti turunan keduanya. Berarti dihitung dengan yang pembilang d per dt dari dy per dx. Ini tadi ditulisnya di dalam slide itu dy per dt, tapi yang sudah saya betulkan yang benar adalah d per dt dalam kurung dy per dx dibagi dx per dt. Pembagiannya tetap sama seperti rumus turunan pertama, tapi bagian pembilangnya kalau turunan kedua itu adalah d per dt dari dy per dx. dy per dx-nya sudah punya ya, berarti d per dt dari min tangen T. Min tangen T adalah dy per dx-nya. Kemudian dx per dt-nya tetap sama, cos T. Nah, tangen itu punya turunan, ini turunan terhadap T dari min tangen T ya. Tangen sendiri punya turunan yaitu sekan kuadrat. Nah, berhubung ini min tangen T diturunkan berarti hasilnya yang pembilang ini min sekan kuadrat T dibagi dengan cos T. Nah, seper cos T itu adalah sekan, berarti min sekan kuadrat kalikan sekan ya. Min sekan kuadrat T kalikan sekan T. Berarti min sekan pangkat 3T, gitu ya. Kemudian ini turunan fungsi tingkat tinggi. Bentuk fungsi y sama dengan fx. Ini kalau kita tuliskan turunan ke satunya yaitu d per dx sama dengan f aksen x atau sama dengan y aksen ya. Turunan keduanya ditulis d kuadrat y per dx kuadrat. Ini hanya penulisan saja ya teman-teman ya. D kuadrat y per dx kuadrat sama dengan f aksen 2 x atau turunan kedua dari fx atau turunan kedua dari y. Turunan ketiga juga ditulis d pangkat 3y per dx pangkat 3. Maksudnya turunan ketiga dari y ya. Atau f aksennya 3x atau y aksen 3. Kemudian ini kalau misalnya ditulis dengan seperti pangkat ini harus kasih kurung ya, seperti di rumusnya ini harus dikasih kurung untuk membedakan antara fx pangkat 3 dengan turunan ketiga dari fx ya. Ini harus kasih kurung begitu, seperti yang di sini. Turunan ke n ditulis d pangkat ny per dx pangkat n ya, sama dengan turunan fx ke n f seperti pangkat tapi di dalam kurung ya, pangkat turunan ke berapa begitu, turunan ke n ya, atau ditulis dengan y dalam kurung pangkat turunan ke berapa n gitu. Jadi kalau tidak ada kurungnya nanti disangka pangkat ya, misalkan y ada 3-nya begitu. Kalau tidak dikurung itu seperti y pangkat 3 ya. Jadi untuk membedakan turunan dengan pangkat ini kita sepakati aja, kita kasih ini ya, kurung di dalam pangkatnya, maksudnya turunan ke n ya, gitu ya. Kemudian ini teman-teman untuk contohnya fx sama dengan 4x pangkat 3 min 5x kuadrat. Turunan pertamanya berarti ini 4 dikalikan 3 kalikan x pangkat 3 min 1 ya, jadinya 2, berarti 12 x kuadrat. Kemudian yang sini min 5 kalikan 2 kalikan x pangkat 2 kurangi 1 pangkat 1 ya, berarti min 10 pangkat min 10x. Kemudian turunan keduanya berarti dari turunan pertama diturunkan lagi. Berarti berapa ini? 12 kalikan 2 kalikan x pangkat 2 kurangi 1. Oh, 24x.
min 10x diturunkan 10 gitu ya. Turunan ketiga berarti turunan kedua diturunkan lagi. Ya ini 24. Turunan ketiganya yaitu 24 ya. Kalikan dengan x pangkat 1 kurangi 1, x pangkat 0 itu 1 ya. Kemudian turunan keempat berarti dari turunan ketiga diturunkan lagi. Nah, 24 itu kan sama dengan 24 kali x pangkat 0. Berarti 24 kalikan 0 kalikan x pangkat min 1. Nah, 0 kali x pangkat min 1, 0. Ya, 24 kali 0, 0. Hasilnya 0. Berarti ini untuk turunan ke n dari fx itu sama dengan 0. Untuk n lebih besar sama dengan 4. Mulai turunan keempat ya. Mulai turunan n sama dengan 4 atau lebih besar lagi itu hasil turunannya itu 0 ya. Ini ya. Kemudian tentukan turunan keempat dari y sama dengan sin 2x. Nah, ini teman-teman berarti kita runut. Turunan pertamanya yaitu sin 2x punya turunan enggak? Punya, yaitu cos 2x. Kalikan turunan 2x-nya yaitu 2. Berarti 2 kali cos 2x. Kemudian turunan kedua dari ini berarti turunan kedua dari ini berarti turunan pertama diturunkan lagi ya. Ini kan turunan pertama diturunkan lagi jadi turunan kedua. Berarti 2 dikalikan dengan cos 2x itu turunannya adalah min sin 2x kalikan turunannya 2x kalikan 2 ya. Berarti min 2 kalikan dengan 2 atau min 2 kuadrat. Kemudian turunannya cos tadi adalah sin 2x. Ada minnya ya karena cos 2x itu turunannya min sin 2x ya. Kemudian turunan ketiga berarti dari turunan kedua diturunkan lagi. Min 2 kuadrat kalikan turunannya 2x ya. Jadinya min 2 pangkat 3. Kemudian sin 2x itu punya turunan yaitu cos 2x ya. Kemudian turunan keempat berarti min 2 pangkat 3 kalikan turunannya 2x ya. Jadinya min 2 pangkat 3 cos 2x. Cos 2x punya turunan yaitu min sin 2x, berarti minnya hilang jadi 2 pangkat 3 sin 2x kalikan turunannya 2x kalikan 2 berarti 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 sin 2x begitu ya. Jadi dari turunan keempat itu adalah turunan dari turunan ketiga ya. Gitu. Ya ini teman-teman untuk halaman 10 ini bagian sini detailnya ada yang keliru, tapi yang benar hasil akhir di sebelah kanannya ini ya teman-teman ya. Ini maksudnya tahap per tahapnya begitu. Ya teman-teman jangan terpaku ini ada kekeliruan. Jadi yang benar hasilnya ini ya. Ya typo lah, enggak apa-apa typo ya. Tentukan turunan ketiga atau d pangkat 3y per dx pangkat 3 dari fx sama dengan dalam kurung 2x plus 3 pangkat 4 ya. Turunan pertamanya berarti 4 kalikan ya, 4-nya turun di sini menjadi pengali, 4 kalikan dalam kurung 2x pangkat 3 pangkatkan 4 kurangi 1 pangkat 3 ya. Pangkat 3 kalikan turunan di dalam kurung ini 2, ini benar, yang pertama ini benar ya. 8 kali 2x plus 3 pangkat 3. Kemudian turunan kedua berarti dari turunan pertama diturunkan. Berarti bagaimana? Nah, ini keliru ya, di sini keliru. Berarti dari turunan pertama itu adalah turunan kedua. Turunan kedua adalah turunan dari turunan pertama ya. Ini kan turunan pertamanya. Berarti 8 kalikan 3 dalam kurungnya pangkatnya jadi 2 berkurang 1 ya. Kalikan dengan turunannya 2. Berarti 8 kali 3 kali 2 48. Kemudian dalam kurungnya pangkatnya 2. Hasilnya ini 48 kali 2x plus 3 dalam kurung kuadrat. Kemudian turunan ketiganya atau d pangkat 3y per dx pangkat 3. Berarti dari sini ya 48 kalikan dengan 2, kemudian dalam kurungnya pangkatnya berkurang jadi 1 ya, berarti 96 kalikan 2x plus 3 pangkat 1 kalikan turunannya 2x kalikan 2, 96 kali 2 192 kalikan 2x plus 3 pangkat 1 gitu ya. Hanya bagian sini yang keliru, berarti yang ini sama ini keliru, yang benar ini semua yang paling kanan ya. Nanti teman-teman jangan bingung. Kemudian kita lanjutkan, ini mencari rumus umum turunan ke n dari fungsi ya. Misalkan y sama dengan x pangkat n. Nah, turunan pertamanya berarti gimana? Berarti n dikali x pangkat n min 1 ya, pangkatnya berkurang 1 ya. Kemudian turunan keduanya berarti n dikali pangkatnya kita kalikan ke sini, n min 1 dikalikan dengan x pangkat n min 1 ya. Berarti x pangkat n min 2 berarti.
Berarti untuk turunan kedua ini n kali n min 1 kalikan dengan x pangkat n min 2. Turunan ketiga berarti n kali n min 1 kalikan n min 2 ya. Kemudian dikalikan dengan x pangkat n min 2 min 1 min 3 ya teman-teman ya. Berarti di sini kalau turunan ke n berarti kita bisa menuliskan n dikalikan dengan n min 1 kalikan dengan n min 2 gitu ya. Kemudian lama-lama kalikan 3 kali 2 kali 1, dan yang paling ujung ini kalau kita lihat polanya di sini untuk y turunan ketiga kan x pangkat n min 3. Berarti kalau untuk turunan ke n berarti x pangkat n min n ya, x pangkat 0 itu 1 ya teman-teman ya. X pangkat 0 itu 1. Nah, di sini teman-teman kalau kita perhatikan ya, untuk y turunan ketiga itu 3 dikalikan dengan 2 kali 1. Oh, di sini berarti polanya untuk turunan ketiga itu 3 faktorial. Berarti kalau n ini berarti polanya apa? N faktorial. Karena di sini pengalinya juga ujung-ujungnya cuman dikalikan dengan 1. Oh, ini dari n kali n min 1 kalikan n min 2 sampai dengan kali 3 kali 2 kali 1. Oh, ini berarti untuk turunan y ke n, turunan ke n dari y dengan fungsi itu x pangkat n itu adalah hasilnya n faktorial, teman-teman ya. Ya, jadi kalau kita bingung gini aja asumsinya. 7 faktorial itu sama dengan 7 dikali 6 faktorial. Ya, seperti ini ya. 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 faktorial gitu. Ya, ini kenapa ada rumus ini? Ini khusus untuk yang x pangkat n ya. Kalau diturunkan terus-menerus ini polanya adalah n faktorial. Kemudian carilah rumus umum turunan ke n dari fungsi y sama dengan 1/x atau x pangkat min 1. Turunan pertamanya yaitu berarti min 1 dikalikan dengan x pangkat min 1 berarti x pangkat min 2 ya. Turunan pertamanya. Turunan keduanya berarti min 1 kalikan min 2 kalikan dengan x pangkat min 2 min 1 atau x pangkat min 3. Turunan keduanya ya. Kemudian turunan ketiganya berarti min 1 kali min 2 kalikan min 3 kalikan dengan x pangkat min 3 min 1. Oh, berarti kalau begitu turunan ke n itu adalah min 1 kalikan min 2 kalikan min 3 sampai dengan kalikan min n dikalikan dengan x pangkat. Kalau ini kita lihat di sini turunan ketiga kok jadi min 4. Oh, berarti x pangkat min n min 1 ya. Kalau kita lihat di sini. Ini kan turunan ketiga nih. Belakangnya adalah x pangkat min 3 min 1 ya polanya ya. Ini juga turunan kedua belakangnya adalah x pangkat min 2 min 1. Berarti x pangkat min n min 1 ya. Kalau kita cermati di sini berarti ini adalah min 1 yang dipangkatkan sampai dengan n. Karena ini min 1 kalikan 1, min 1 kalikan 2, min 1 kalikan 3, min 1 kalikan n. Ini kan min 1 pangkat n ini. Kalau kita perhatikan di sini. Min 1 kali 1, min 1 kali 2, dan seterusnya sampai min 1 kalikan n. Kemudian dikali belakangnya sendiri x pangkat min n min 1. Sehingga bisa kita sederhanakan. Rumusnya adalah min 1 pangkat n dikalikan ini 1 kali 2 kali 3 sampai dengan n berarti n faktorial. Kalikan dengan x pangkat n min 1. Sehingga untuk rumus turunan ke n dari 1/x itu pakai ini bisa ya. Min 1 pangkat n kalikan n faktorial kalikan x min n min 1. Kemudian rumus umum turunan ke n dari fungsi y sama dengan e pangkat 1 plus 2x, teman-teman. E pangkat 1 plus 2x ya. Teman-teman, di video saya mengenai turunan siklometri dan eksponen sudah dijelaskan ya bahwa turunan daripada e pangkat x itu tetap e pangkat x ya. Tapi kalau turunan dari e pangkat 2x itu turunannya adalah e pangkat 2x dikalikan dengan turunan dari 2x ya, turunan dari pangkatnya e itu 2 begitu ya. Jadi kalau e pangkat x itu turunannya tetap e pangkat x ya, seperti ini ya. Langsung saja kita turunkan y aksenator turunan pertama dari e pangkat 1 plus 2x berarti pertama ya, ini tetap turunannya tetap e pangkat 1 plus 2x dikalikan turunannya ini. Turunannya 1 plus 2x itu adalah 2. 2 menjadi pengali berarti 2 kalikan e pangkat 1 plus 2x. Kemudian turunan keduanya berarti dari turunan pertama diturunkan lagi ya. Dari turunan pertama yaitu 2 dikalikan dengan e pangkat 1 plus 2x kalikan turunannya 2x ya. Berarti 2 kalikan 2 kali e pangkat 1 plus 2x ya.
berarti 2 pangkat 2. Kemudian turunan ketiga berarti dari sini dikalikan, berarti dari turunan kedua diturunkan lagi ya. Bagaimana turunannya? Berarti 2 pangkat 2 tetap dikali E pangkat 1 plus 2E kalikan turunannya 2X. Berarti 2 pangkat 3 untuk turunan ketiga. Dan seterusnya. Berarti untuk turunan ke N, tinggal kita ikuti polanya di sini ya. Berarti 2 pangkat N kalikan E pangkat 1 plus 2X ya. Itu ya teman-teman ya. Ya, mungkin untuk materi ini sampai di sini dulu teman-teman. Untuk ini fungsi parametrik ya teman-teman, hati-hati ya. Saya ulangi lagi. Turunan fungsi parametrik untuk turunan keduanya, ini bagian pembilangnya polanya berbeda dengan turunan pertama. Turunan pertama itu pembilangnya dy per dt ya. Kalau yang bagian turunan kedua bagian pembilangnya ini adalah d per dt dari dy per dx. Kemudian yang sama hanyalah bagian pembaginya. Pembaginya sama-sama dx per dt, ini juga dx per dt. Ini hati-hati teman-teman. Ini adalah d per dt dari dy per dx. Ya, yang di dalam kurung ini bukan dy per dt, tapi dalam kurung ini adalah dy per dx. Gitu ya. Ini juga d per dt dari dy per dx. Nah, dy per dx Anda sudah menghitung di turunan pertamanya ini. Hasil ini. Ya, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Tetap semangat ya. Tolong disimak video-video saya. Kemudian jika ada latihan yang belum dibahas, tolong dikerjakan. Atau misalkan latihan yang sudah ada contohnya diulang-ulang lagi. Anda ubah sendiri angkanya ya untuk latihan Anda itu bisa juga. Dan Anda bisa mencari lebih lanjut pembahasan mengenai fungsi turunan fungsi parameter itu di YouTube ya. Kata kuncinya ini. Kata kuncinya derivative of function parametric ya. Ini kata kuncinya derivative of function parametric. Nanti ada ya, pembahasannya mudah teman-teman. Kalau yang Indonesia saya mencari turunan fungsi parametrik itu yang dibahas hanya turunan pertamanya aja, nggak ada yang turunan kedua dari parametrik. Mengapa saya anjurkan Anda mencari di YouTube ya, untuk memastikan ini teman-teman, memastikan turunan kedua dari fungsi parametrik itu yang pembilangnya adalah d per dt dari dy per dx ya. Artinya yang di dalam kurung ini adalah dy per dx, bukan dy per dt. Itu ada bahasanya ya. Baik, terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.